Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya ingin bertausiah dengan judul Semuanya Karena Rahmat Allah dan Upaya Menggapainya. Mari kita ikuti bersama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur marilah kita senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji dan bersyukur kepadanya menggunakan segala yang dimiliki. Bersyukur menggunakan hati dengan tetap teguh, sabar dan menerima seluruh syariatnya. Bersyukur menggunakan lisan dengan senantiasa menyebut asma-Nya yang agung dikala sendiri maupun dikala beramai-ramai. Dan bersyukur menggunakan anggota tubuh dengan ikhlas dan tunduk melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semua itu kita lakukan sebagai bukti nyata rasa syukur kita kepadanya. Dengan bersyukur kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan ridhonya kepada kita hingga kita kelak dipertemukan kembali di jannahnya. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga orang-orang yang senantiasa menjaga dan meniti jalan beliau hingga hari kiamat kelak dan kedepannya semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari semua makhluk, bahkan sekelas Nabi Ibrahim menanti syafaatnya. Pada kesempatan kali ini kami ingin berwasiat kepada diri kami pribadi secara khusus dan umumnya kepada para jamaah atau hadirin atau sahabatku semuanya dimanapun berada, untuk senantiasa menjaga dan terus memupuk ketakwaan di dalam sanubari kita, memperbarui ketakwaan dan meningkatkannya, karena hanya takwalah sebaik-baik bekal yang dibawa seorang hamba menghadap Rabb-Nya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafal basmalah bukanlah suatu yang asing di telinga dan lisan kita. Dalam lafal tersebut
Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan keburukan. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya, jika ada di antara hamba-hambanya yang meniatkan amal kebaikan, niscaya Allah langsung mencatat satu pahala bagi hamba tersebut. Dan jika niatan itu benar-benar dilaksanakan, maka Allah melipat gandakan balasannya hingga 700 kali lipat, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin ila mi'atin di'fin ila ad'afin katsira. Sesungguhnya Allah mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang meniatkan sebuah kebaikan namun tidak mengamalkannya, Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan secara utuh. Jika orang yang meniatkan kebaikan itu merealisasikan niatnya, maka Allah mencatat pahala 10 kebaikan baginya dan melipat gandakannya sampai 700 kali lipat. Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana jika seorang hamba berniat melakukan keburukan? Di kelanjutan hadis qudsi tersebut disebutkan bentuk kasih sayang Allah yang begitu besar. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Dan siapa saja yang meniatkan keburukan namun kemudian dia mengurungkan niatnya tersebut, maka Allah mencatat baginya satu pahala kebaikan secara utuh. Dan jika orang tersebut merealisasikan niat buruknya, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Sahabatku semua dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya di dalam hadis di atas sangat besar sekali. Bagaimana tidak, jika seorang hamba berniat melakukan kebaikan dan melaksanakannya, maka Allah memberikan ganjaran 10 hingga 700 kali lipat kebaikan. Apabila berniat melakukan keburukan dan mengurungkannya, langsung mendapat pahala kebaikan tanpa dihitung sebagai sebuah dosa sedikit pun. Dan jikalau tergelincir godaan setan sehingga terjerumus merealisasikan niat buruknya, dia diganjar dengan satu keburukan. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak hanya berhenti di situ, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu selebar-lebarnya agar umat manusia ini mendapat banyak pahala kebaikan. Banyak sekali amalan ringan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang sangat agung. Sebut saja sholat sunnah fajar yang ditunaikan sebelum sholat subuh. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada
dunia dan apa yang ada di dalamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan lebih dari itu, sekedar mengucap amin di akhir bacaan Al-Fatihah, imam pun Allah menjanjikan pahala agung tersendiri sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammanal imamu fa ammanu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jika imam sholat mengucapkan amin, maka ucapkanlah olehmu semua amin. Karena siapa saja yang ucapan aminnya bersesuaian dengan aminnya para malaikat, maka seluruh dosa kecilnya di masa lalu diampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan masih banyak lagi amalan-amalan ringan yang Allah janjikan balasan begitu besar. Cukuplah itu semua menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai janji agung tersebut, kadang kita merasa lupa diri setelah melakukan beberapa amalan tersebut, terlalu optimis bahwa seluruh amalan yang dilakukan telah diterima olehnya, membayangkan dengan yakin akan berpulang ke surga setelah hari berbangkit kelak, dan sangat percaya diri bahwa dirinya dijauhkan dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari batu dan manusia. Padahal ada hadis lain yang mampu membuat bulu kuduk kita berdiri. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatim minallah." Seseorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya, dan amalan itu juga tidak dapat menyelamatkan dirinya dari neraka. Begitu pula dengan diriku kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadadu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilal jannata ahadan amaluh." Kemari dan mendekatlah kepadaku, kemudian berikanlah kabar gembira, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Mendengar ungkapan itu, para sahabat bertanya, "Apakah hal itu juga berlaku pada dirimu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wala ana illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah wa'lamu anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa inqalla." Tidak juga dengan diriku kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Maka dari itu beramallah kalian, karena amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang dikerjakan terus-menerus meski hanya sedikit. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis itu menjadi cambuk agar kita tidak terlalu berbangga diri akan amalan yang dilakukan, karena tidaklah seorang hamba masuk ke dalam surga maupun dijauhkan di neraka melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan salah satu cara mendapatkan rahmatnya adalah dengan selalu beramal, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Amalan yang dilakukan tidak mampu menjauhkan seorang manusia dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga, namun mampu memancing rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para ulama mengingatkan kita untuk menyertakan 3 hal di setiap amalan yang kita lakukan: al-hub, al-khauf, dan ar-raja. Al-hub adalah rasa cinta dan senang dalam melaksanakan setiap amalan. Al-khauf adalah rasa takut dan khawatir sekiranya amalan yang telah kita lakukan bersusah payah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ar-raja, yaitu mengharapkan rahmat dan ridhonya melalui amalan yang dilakukan. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 32. Perlu kami sampaikan bahwa kedua ayat ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang telah kami paparkan tersebut, meskipun jika dipandang sepintas lalu seakan-akan keduanya bertentangan. Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan permasalahan ini. Beliau menyebutkan hadis tersebut tidaklah bertentangan karena kedudukan hadis tersebut adalah sebagai penjelas maksud dari ayat tersebut, sehingga makna yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sahabatku semua dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan hadis Ibunda Aisyah di atas adalah dengan berkesinambungan melakukan amal kebaikan meski hanya sedikit. Jika amalan tersebut dilakukan secara istiqamah dan kontinu, maka hal itu dapat memancing turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana dipertegas dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa ma yaqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Tidakkah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari mendekatnya kepadaku melalui amalan-amalan yang telah aku wajibkan atasnya. Dan tidaklah seorang terus-menerus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan nafilah kecuali hal itu mampu membuatku mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk menyergap,
dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Dan jika orang tersebut meminta sesuatu kepadaku, sungguh aku benar-benar akan mengabulkan permintaannya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku benar-benar akan memberikan perlindungan terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abi Hurairah. Sahabatku semuanya dimanapun berada, demikianlah tausiah kami sampaikan pada kesempatan hari ini yang berjudul semuanya karena rahmat Allah dan upaya menggapainya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.